Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas yakni tentang dari segi pendidikan perguruan tinggi. Nah, di sini adalah tentang kebijakan otonomi terhadap perguruan tinggi. Nah, ini. Jadi yang pertama dalam kebijakan otonomi di perguruan tinggi, kalau kita lihat selama pemerintahan Orde Baru, praktek pendidikan di Indonesia memperlihatkan ciri utama, yaitu adanya sentralisasi yang amat kuat. Kecenderungan sentralisasi otoritas sangat tinggi, di mana hampir semua hal ditentukan oleh pusat. Sebaliknya hak-hak daerah diambil pusat sehingga aparat di daerah tidak berdaya. Sentralisasi ini juga diikuti dengan adanya formalisasi yang amat tinggi yang mengatur sampai ke hal-hal yang kecil. Sejak dari gagasan, proses penentuan kebijakan, pembuatan undang-undang, sampai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dibuat oleh pusat. Akibatnya daerah tidak terbiasa menyelesaikan persoalan sendiri karena harus meminta petunjuk pusat. Bagi dunia pendidikan berarti tidak ada otonomi bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Juga tidak ada otonomi pendidikan pada lapis paling depan termasuk perguruan tinggi. Pada hakikatnya bertujuan untuk mendirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah. Lembaga-lembaga dimaksud diharapkan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa banyak dipengaruhi dan tergantung dari pihak lain. Dalam rangka untuk mencapai tujuan kemandirian tersebut dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, terutama semua pihak terkait dengan pelaksanaan otomisasi. Desentralisasi pendidikan adalah penyerahan kekuasaan pemerintah kepada daerah dalam bidang pendidikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah otonomi perguruan tinggi, yaitu pemberian kewenangan secara luas kepada perguruan tinggi untuk mengatur organisasi dan rumah tangganya sendiri dengan badan hukum yang bersifat nirlaba. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi menurut PP nomor 60 tahun 1999 pasal 27 adalah Dewan Penyantun untuk pimpinan, unsur tenaga pengajar, senat perguruan tinggi, unsur pelaksanaan akademik atau bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian pada masyarakat, unsur pelaksanaan administratif, dan unsur penunjang perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun percobaan, dan lain-lain yang dirasa perlu. Sedangkan berdasarkan PP nomor 61 tahun 1991, maka
organisasi perguruan tinggi terdiri dari unsur-unsur. Nomor 1, Majelis Wali Amanah. 2, Dewan Audit. 3, Senat Akademik. 4, Pimpinan. 5, Tenaga edukatif. 6, Tenaga administrasi. 7, Teknisi. 8, Pustakawan. 9, unsur pelaksanaan akademik atau fakultas, jurusan, lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu. 10, unsur pelaksanaan administratif atau biro, bagian atau bentuk lain yang dianggap perlu. Kemudian 11, unsur penunjang. Di sini ada perpustakaan, ada laboratorium, bengkel, pusat komputer dan lainnya. Desentralisasi pendidikan sebagai penyerahan wewenang urusan pemerintah kepada daerah, sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Di sini kita merujuk dalam tim teknis Bappenas 1999 halaman 6. Pendidikan tinggi memerlukan otonomi, bukan hanya otonomi dalam bentuk kebebasan akademik, tetapi juga otonomi kelembagaan dalam masalah-masalah manajemen, penyusunan program, dan anggaran. Dengan demikian, pendidikan tinggi tersebut sebagai lembaga akan bersifat kreatif dan menjadi pelopor perubahan baik di dalam masyarakat sekitarnya maupun di dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya otonomi lembaga pendidikan tinggi, maka dapat dipilah-pilah prinsip-prinsip mana yang dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan tinggi yang ada. Mengubah suatu sistem manajemen pendidikan tinggi tidaklah semudah sebagaimana yang digambarkan. Terdapat banyak kendala yang dihadapi di dalam penerapan suatu sistem. Selain dari itu, setiap perubahan sistem biasanya menurut biaya dan persiapan yang matang. Apalagi jika tidak tersedia sumber daya manusia yang diperlukan, maka setiap penerapan prinsip manajemen baru akan meminta biaya besar. Namun, dalam rangka penerapan otonomi perguruan tinggi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Nomor 1, kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Nomor 2, sikap dan budaya kerja yang kurang disiplin. Nomor 3, terbatasnya sumber daya pemerintah untuk menyediakan biaya operasional tahap awal. Nomor 4, terbatasnya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan pembayaran SPP yang tinggi. Dan nomor 5, kurangnya kesabaran dosen, teknisi, dan tenaga administrasi untuk berjuang bersama dengan penghargaan yang terbatas sebelum perguruan tinggi menghasilkan cukup dana dari usaha swadananya. Ini menurut Susyarma 2003 halaman 164. Sekarang beberapa perguruan tinggi di Indonesia diperkenankan menjadi badan hukum milik negara atau yang disebut dengan BHMN. Tapi dari beberapa informasi yang didapatkan, pelaksanaan BHMN ini mengundang persoalan baru, terutama dalam sektor pembiayaan yang berakibat tingginya SPP yang harus dibayar oleh mahasiswa. Dan ini mengundang banyak keluhan, terutama dari para orang tua.
Akhirnya melalui uji materi, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan BHMN ini di perguruan tinggi. Kondisi ini juga menjadi permasalahan lagi bagi PT yang sudah terlanjur menerapkan BHMN. Sekarang tentang konsep otonomi perguruan tinggi. Membangun hubungan yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja adalah satu hal yang sangat penting. Mengingat hubungan itu bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pembangunan dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi, mereka akan lebih mampu mendefinisikan peran mereka, identitas mereka sebagai institusi pendidikan, mendefinisikan hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga industri. Itu menurut Solomon Pauts 2001. Itu semua bisa dilakukan apabila perguruan tinggi memiliki kreativitas dan kemampuan inovasi dalam pengembangan kelembagaannya. Dalam upaya pembangunan kemampuan kreativitas dan inovasi tersebut, maka perguruan tinggi harus diberikan keleluasan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang sering disebut dengan otonomi perguruan tinggi. Suatu pendidikan tinggi memerlukan otonomi, bukan hanya otonomi dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik seperti yang dikenal selama ini, tetapi juga otonomi lembaga di dalam masalah-masalah manajemen, penyusunan program, dan anggaran. Dengan demikian, perguruan tinggi tersebut sebagai lembaga akan bersifat kreatif dan menjadi pelopor perubahan baik di dalam masyarakat sekitarnya maupun di dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut PP nomor 60 tahun 1999, pendidikan tinggi adalah pendidikan jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Perguruan tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Selanjutnya menurut PP tersebut pasal 2 bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah nomor 1, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam aktivitas kesehariannya, perguruan tinggi menyelenggarakan yang dinamakan dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu nomor 1, pendidikan dan pengajaran, nomor 2 adalah penelitian, dan nomor 3 adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal 17 ayat 1 PP nomor 60 tahun 1999 dinyatakan bahwa kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. Pengertian umum tentang asas otonomi dan kebebasan akademik adalah nomor 1,
otonomi merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah kepada suatu lingkungan masyarakat, himpunan ataupun badan resmi lain untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Nomor 2, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang ada pada sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan kegiatan fungsionalnya, yaitu pendidikan dan penelitian ilmiah. Dalam konteks perguruan tinggi, otonomi secara luas dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan bagi perguruan tinggi untuk mengatur organisasi dan rumah tangganya sendiri melalui pembentukan badan hukum yang bersifat nirlaba. Dalam pembentukan badan hukum tersebut, sebagai aset pemerintah dipisahkan dengan pertimbangan untuk keperluan dan maksud tertentu. Pemberian otonomi kepada perguruan tinggi menyangkut beberapa aspek, diantaranya nomor 1, otonomi eksternal. Dalam bentuk pemberian status sebagai badan hukum atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan BHMN atau Badan Hukum Milik Negara. Sebagai unit independen, perguruan tinggi bukan lagi unit pelayanan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional. Nomor 2, otonomi organisasi. Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menerapkan struktur organisasi, termasuk menetapkan struktur program studi dan kegiatan akademik serta merencanakan sumber daya. Struktur organisasi yang kaku dan birokrasi justru akan menghambat tumbuhnya kreativitas karyawan. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi lamban dan komunikasi antar unit organisasi jadi berkurang. Nomor 3, otonomi kelembagaan, di mana perguruan tinggi mempunyai kebebasan untuk menetapkan bagaimana fungsi dan kontribusi mereka dalam mengembangkan, melanggengkan, mentransmisikan, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Begitu juga mereka mempunyai kebebasan untuk memutuskan riset apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta dengan pihak siapa saja mereka ingin bekerja sama dalam melakukan penelitian dan pelatihan penelitian. Menurut Hamijoyo 1992.22 bahwa otonomi perguruan tinggi sebagai salah satu model desentralisasi pendidikan adalah nomor 1, pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis. 2, pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama. 3, peran serta masyarakat menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan. 4, pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak. Nomor 5, keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam penguatan sistem pendidikan nasional. Otonomi perguruan tinggi bertujuan 1, untuk mengambil keputusan secara bebas sesuai dengan potensi dan kemajuan iptek. Nomor 2, untuk meningkatkan kualitas berbagai inovasi dalam iptek. Dan terakhir nomor 3, untuk meningkatkan kegiatan sosial sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan tinggi. Ini menurut Sufyarma 2003.260. Nah, selanjutnya dari Sufyarma mengemukakan bahwa dengan pemberian otonomi perguruan tinggi banyak manfaat yang didapatkan, yaitu nomor 1, dapat merencanakan,
melaksanakan dan mengontrol sumber daya perguruan tinggi yang secara efektif. 2. Lebih fleksibel dan dinamis dalam menentukan kebijakan perguruan tinggi tanpa menunggu petunjuk dan persetujuan Dirjen Dikti. 3. Lebih realistis untuk melaksanakan visi dan misinya. Dan terakhir nomor 4, dalam jangka panjang perguruan tinggi menjadi institusi yang independen dari pemerintah, kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sekarang membangun akuntabilitas perguruan tinggi. Akuntabilitas suatu lembaga pendidikan tinggi berarti sejauh mana lembaga tersebut mempunyai makna dari the shareholder lembaga tersebut, yaitu masyarakat. Suatu lembaga pendidikan tinggi tidak mempunyai nilai akuntabilitas apabila lembaga tersebut terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat yang memilikinya. Pendidikan tinggi yang bertahta di atas menara gading sudah tentu tidak mempunyai akuntabilitas. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi, maka perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaannya. Hal ini berarti masyarakat merasa memiliki dan karenanya aktif menunjang pengembangannya. Konteksnya dengan hal itu berarti perguruan tinggi berfungsi tidak hanya sebagai pengembang dan tempat menggali ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh bisa dikatakan sebagai industri jasa. Dengan kata lain, perguruan tinggi perlu memerhatikan kebutuhan perkembangan ekonomi atau tenaga kerja yang diperlukan oleh daerah di mana lembaga pendidikan tinggi itu berada. Akuntabilitas sangat diperlukan seperti sekarang ini ketika sebagian besar masyarakat berpikiran pragmatis yang biasanya selalu mempertanyakan apa yang bisa dilakukan dan apa jaminan masa depan anak-anaknya apabila dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi yang menjadi pilihannya. Apabila perguruan tinggi tersebut kurang mampu memberikan jaminan, maka dengan sendirinya perguruan tinggi tersebut sedikit demi sedikit akan ditinggalkan orang. Selama ini akuntabilitas terasa masih minim, sehingga perguruan tinggi bagaikan sebuah menara gading, berdiri megah, hebat, tapi jarang tersentuh masyarakatnya. Masyarakat terasa asing terhadap keberadaan lembaga pendidikan tersebut, sehingga kepedulian mereka juga boleh dikatakan hampir tidak ada. Jangankan masyarakat mengenai siapa-siapa dosen dan karyawannya, untuk kalangan pejabat atau pimpinannya saja tidak tahu dan tidak kenal. Kalau demikian tentu sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan kepedulian lembaga yang ada. Di negara manapun, pendidikan tinggi makin dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan misi dan fungsinya. Hal demikian adalah wajar karena pendidikan tinggi selalu berhadapan dengan sejumlah pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang memiliki perguruan terhadap aliran sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi. Secara harfiah dan substantif, materi akuntabilitas yang menyangkut bagaimana sumber daya yang diterima oleh perguruan tinggi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbagai aktivitas yang menunjang pencapaian yang diinginkan. Akuntabilitas tersebut antara lain menyangkut derajat, efisiensi, dan kesesuaian dengan norma dan peraturan yang berlaku umum. Akan tetapi akuntabilitas yang dituntut dari perguruan tinggi menyangkut juga hal-hal lebih luas dari hanya
auditabilitas. Paling tidak akuntabilitas menyangkut hal-hal seperti satu, kesesuaian antara visi dengan falsafah, moral dan etika yang dianut secara umum oleh masyarakat. 2. Kesesuaian antara tujuan dengan pola kegiatan sivitas akademika serta hasil dan dampak yang dicapai. 3. Keterbukaan terhadap pengawasan dan pemantauan oleh pihak yang berkepentingan mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan fungsionalnya yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nomor 4. Akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan yang diterapkan. Nomor 5. Aktualisasi asas otonomi dan kebebasan akademik agar tidak disalahgunakan atau menyimpang dari peraturan dan kesepakatan yang ditetapkan sebagai rambu-rambu. Kemudian nomor 6. Kesadaran pada sivitas akademika. Sivitas akademika bahwa aktualisasi perilakunya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fungsional lembaga dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam manajemen perguruan tinggi, akuntabilitas seyogyanya menjadi acuan dasar dari pengembangan perangkat aturan, pengaturan dan kesepakatan yang mengikat seluruh sivitas akademika dalam mengupayakan peningkatan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya. Sekarang tentang undang-undang perguruan tinggi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan isu sentral dalam pengelolaan